It's not love. Because let me tell you, love doesn't hurt. Benar-benar mencintai kalian nggak akan menyakiti kalian secara intentional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalsa Dila Putri Nabis dengan NIM 23041310046. Kali ini saya menganalisis komunikasi interpersonal dalam podcast Cinta Laura Terjebak Relationship Cantik Tapi Pemikirannya Berbahaya, channel YouTube Curhat Bang Dennis Margo. Dalam penggalan video pembukaan podcast ini terlihat adanya beberapa ciri dari komunikasi interpersonal, yaitu pertama, ciri individual. Komunikasi interpersonal yang terjadi dalam podcast ini melibatkan dua individu, yaitu Dennis Margo sebagai komunikator yang mengajukan pertanyaan dan mengarahkan percakapan, serta Cinta Laura sebagai komunikan yang memberikan jawaban serta pandangan. Selanjutnya, pengetahuan personal. Dalam podcast ini, Dennis Margo menunjukkan pemahaman terhadap latar belakang Cinta Laura, khususnya mengenai kedisiplinan waktu yang merupakan ciri khas budaya Jerman yang juga mempengaruhi pandangan hidup Cinta Laura. Kedua, individu menghargai perbedaan pandangan dan latar belakang masing-masing yang membuat percakapan terasa lebih mendalam dan personal. Dalam podcast ini juga teridentifikasi tiga kebutuhan unik, yaitu afeksi, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang atau perhatian. Pada podcast ini terlihat ada penghargaan yang tulus antara Dennis Margo dan Cinta Laura dalam menyampaikan sudut pandang mereka. Sebagai contoh, Dennis Margo menunjukkan apresiasi atas kedisiplinan waktu yang dijunjung tinggi oleh Cinta yang berasal dari pengaruh latar belakang budayanya. Dan orang Jerman kayaknya emang dikenal bahwa prinsip kita adalah kita sangat disiplin, sangat teratur hidupnya, dan sangat reliable. Aku pun seperti papa aku percaya bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang yang maju adalah biasanya, ini bukan selalu ya, bukan formula sukses yang pasti, tapi biasanya memang tepat waktu. Impulsivitas, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari percakapan. Dalam hal ini, Dennis Margo menempatkan dirinya dalam sudut pandang Cinta Laura dan berusaha memahami pemikiran tentang hubungan dan pentingnya menghargai waktu. Dengan cara ini, ia menciptakan suasana percakapan mendukung dan memungkinkan Cinta berbicara terlebih terbuka. Ada cowok di dalam hidup kamu yang you akhirnya dating him, tapi dia punya karakter yang tidak tepat waktu. Ya, pacaran sama seseorang yang nggak tepat waktu. Dan awalnya kenapa aku masih terima, karena aku pikir, you know what, maybe this is just coincidental, mungkin hanya sekali-sekali aja. Untuk apa bersama seorang yang nggak ngehargain waktu aku? Dan itu masih pacaran loh. Masih pacaran dari gitu. Can you imagine kalau udah ngambil tahap yang lebih serius? Love life is very, very interesting. Karena kalau dilihat dari pertama banget pacaran waktu masa remaja, orang-orang yang aku pacarin memang orang-orang solid dalam arti pinter, keluarganya baik, dan lain-lain, dan gak akan pernah nyakitin aku. But it also made it boring. Ini juga ngerti sekarang karakter kamu sedikit nih, akhirnya aku belajar juga. Kamu adalah tipikal orang yang punya goal in your life, dan itu adalah salah satu hal positif di mana seseorang itu akan terus maju, no matter what. Dan aku bisa ngelihat hal itu. Oke. Kontrol kebutuhan untuk mempengaruhi arah percakapan, Dennis Margo secara aktif memimpin percakapan dengan memberikan pandangan tentang pentingnya menghargai waktu dan disiplin. Di sini terlihat Denny mencoba mengarahkan Cinta untuk merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam konteks hubungan yang sehat, di mana pandangan ini berpengaruh pada Cinta yang lebih mendengarkan dan menyerap pandangannya. Merasa nyaman, terus merasa sakit dan disakiti. But that's not the type of person I want to be. Because I deserve to be happy. We all deserve to be happy. Kata-kata keren banget. Karena banyak orang nggak sadar, sedih itu ada addiction-nya juga. Jadi ketika kita sudah terbiasa dalam sebuah situasi menjadi sedih, kita melihat sedih itu adalah sebuah ketergantungan di dalam hidup kita. Yang kalau kita bilang kita nggak suka, tapi kita nikmatin. Jadi bergantung ke situ, karena itu bermain unconsciously di dalam pikiran kita. Kamu juga ngalamin itu nggak pas kamu di toxic relationship? Karena itu terms waktunya mungkin cukup lama, yang kamu sempat kayak talk to yourself. Kok kita bisa terjebak dalam sebuah hubungan seperti ini, tapi kita membiarkan diri kita di dalam sini. Pernah nggak kayak gitu? Mungkin pernah aku mikir, wow, ini perasaan gak enak banget ya, aku pengen keluar dari perasaan ini tapi gak tahu gimana. Tuhan sayang sama aku, mungkin Tuhan membuka pikiran aku, jadi dari dalam diri aku tahu aku beruntung, aku selalu punya keinginan untuk bisa mencari solusi dari masalah yang aku alami. Podcast ini menggunakan model komunikasi interaktif, di mana ada proses umpan balik yang berkesinambungan antara Dennis Margo dan Cinta Laura. Denny menyampaikan pesan atau pertanyaan dengan cara mudah dipahami agar Cinta bisa merespon dengan nyaman, sehingga tercipta komunikasi yang minim gangguan, yaitu mouse. Denny juga berusaha meminimalkan potensi gangguan dalam komunikasi serta kesalahpahaman atau kurangnya respon dengan menjaga percakapan
tetap relevan dan berstruktur baik. Lebih memilih untuk diem sendiri dibandingkan berbaur dan talking about Iya. a lot of things. Susah banget untuk ngajak aku bergaul kecuali emang harus. Iya. Aku lebih suka bukan di rumah sih, tapi aku lebih suka kerja nonstop dan bersama tim aku, yaitu manajer aku, tim inti aku, ngobrolin masa depan. Kamu nggak mau spend your time untuk hal yang akhirnya tidak ada benefit dan purpose yang kamu pengen kejar dalam hidup kamu kan? Iya. Itu bikin kamu menjadi seorang yang very perfect. Dalam podcast ini terlihat rangkaian komunikasi Ayu di mana tampak dari cara Denny Sumargo menghargai Cinta Laura sebagai individu dengan perspektif unik, bukan sekedar bintang tamu yang perlu diwawancarai, dengan benar-benar mendengarkan pandangan Cinta dan memberikan respon yang mendalam, khususnya saat membahas nilai-nilai disiplin waktu, dengan menghormati pengalaman pribadi dan latar belakang. Denny menunjukkan apresiasi terhadap apa yang dibawakan Cinta ke dalam percakapan sehingga membentuk pendekatan yang lebih autentik antara mereka. Komunikasi Ayu di sini juga menunjukkan bagaimana keduanya berhubungan dengan pribadi yang memiliki keterkaitan dan pemahaman bersama, bukan sekedar komunikasi permukaan. Dalam podcast ini juga terdapat gaya pelekatan, yaitu gaya pelekatan aman. Denny tampak memiliki gaya pelekatan yang aman di mana ia mampu menciptakan suasana nyaman bagi Cinta. Jadi gimana caranya kita laki-laki ini untuk mendekati Anda, sedangkan Anda sendiri pintar membaca karakter seseorang. Anda juga tahu bagaimana caranya untuk treat a person based on I don't know what is inside you. Di dalam kecantikan ini guys, there is a thing that very dangerous. Karena kamu lebih banyak menghabiskan waktu kamu dengan berdiam diri, berarti kan kamu lebih banyak self introspeksi. Iya, aku banyak sekali introspeksi dan bisa dibilang teman yang aku punya, teman dalam arti benar-benar sahabat terdekat ya, bukan teman yang hai yuk makan-makan, benar-benar teman, like people I call my second family, itu mungkin satu tangan aku bisa hitung, like 5. Jadi sedikit kan, mau nggak mau kan? Jadi walaupun memang aku ngabisin banyak waktu mikir, aku punya teman-teman yang aku bisa ajak sharing juga, karena mereka pun punya filosofi hidup dan insight hidup yang sangat-sangat menarik. So you like deep person ya? Yes. Iya, apa yang akhirnya kamu bisa belajar dari orang seperti itu? I mean yang relate and connect with yourself. Kenapa aku suka deep talk? Ini jawab pertanyaan mana dulu ya, soal cowok. Memang aku rasa susah untuk deket sama banyak orang, tapi ada. I mean, I think it's possible. Hanya sulit aja. Tapi Iya, at the sulit. same time, aku dalam fase di hidup aku di mana aku juga belum mau masuk tahap yang serius. Karena my career and my friends and my family are everything to me. I agree with that. And not only that, kita hidup di abad ke-21 di mana perempuan sudah diberdayakan untuk bisa memilih path dalam hidup mereka. Aku tahu nggak semua orang mempunyai privilege itu, tapi aku bersyukur kepada Tuhan bahwa aku punya orang tua dan juga environment yang udah memberikan aku kebebasan itu. So dalam perspektif aku, mau aku settle down di umur aku sekarang yang 20-an atau nanti 30-an atau bahkan 40-an, it doesn't matter. Why? Okay. Karena aku nggak mau menikah untuk bercerai. Orang-orang aku lihat di sini banyak sekali buru-buru menikah, akhirnya either mereka saling cheating on each other, atau mereka tidak bahagia, atau mereka ya akhirnya bercerai. And I don't want that. When I find my life partner, I wanna try my best to make sure that it is forever. Ya, kalau orang di sini, culture-nya adalah usia segini udah harus nikah. Kalau enggak akan jadi omongan di masyarakat. And bring that things to negative issues. Ya sih, but that's the problem though. Yang membuat aku sangat sedih adalah banyak orang, bukan salah mereka ya, tapi salah didikan dan lingkungan merasa bahwa mereka memerlukan validasi dari orang lain untuk terlihat seperti mempunyai hidup yang benar dan baik dan benar. Yeah. But aku merasa selama apa yang aku lakukan tidak merugikan orang lain dan mudah-mudahan dengan karya-karya aku bisa berkontribusi kepada masyarakat dan membantu negara ini atau dunia ini lebih maju, then I'm on the right path and I'm doing what God is telling me to do. Iya. Dan kamu bisa berpikir seperti ini, pasti kan ada yang menyebabkan itu, yang trigger you. Ada dua hal yang aku lihat. Something it comes from your heart, something it comes from your mindset doang. Dimana kamu want to create an image about yourself, tapi your heart not going there. Nah, yang aku mau tahu, is it really from your heart that you're going there, or it just come from your mindset, dimana you're very smart? I believe you read a lot of books. I believe you talk with a lot of smart people, of course. And that is make you very mysterious dan attractive at the same time. Nah, Thank you. Iya. And that's what I do with my friends, male or female. Dan- Kalau mereka perlu arahan dalam hidup, aku nggak akan bilang kamu harus gini. Tapi aku nanya terus sampai mereka menjawab pertanyaan mereka sendiri dan tahu harus kemana. berarti itu salah satu alat kamu to detect, to know limit seseorang untuk menjadi data buat kamu
untuk menjadi bahan pemikiran buat kamu dan mengembangkan sesuatu. Iya. Oh, itu dia cinta Laura. Oke, itu dia cinta Laura. Ternyata selama ini yang kita lihat, mungkin banyak orang yang selalu teringat, sorry ya, I bring you back on the past, di mana kamu very famous bukan karena orang ngelihat karyanya, tapi lebih ngelihat kontroversinya ketika kamu berbicara hujan itu becek. Apa karena memang akhirnya karena hal itu mendistract orang dari apa yang kamu pengen kasih lihat, lebih ke karya kan? Kamu orang yang lebih ke karya kan? Gini loh, di Indonesia banyak orang yang lebih melihat hal itu sebagai most important things daripada karyanya itu sendiri. Kalau aku bisa merubah satu hal dalam karir aku saat aku mulai di umur 12 tahun waktu itu adalah I wished ada orang atau mentor di saat itu yang bisa benar-benar meng-guide aku dalam dunia entertainment. Saat itu sama sekali nggak ada, karena keluarga aku, kita nggak ada yang latar belakangnya entertainment. Papa aku hotelier, mama aku pengacara. So we're all very corporate people. Different background juga. Iya. Jadi karir aku 100% di umur segitu didikte oleh manajemen dan label aku. Bahwa perfectionism yang aku miliki membuat aku capek. And that shows me that that's something I have to work on. Bukan berarti aku nggak akan menjadi seseorang yang selalu berjuang untuk melakukan segala sesuatu dengan kualitas tinggi. Ya, harus dong, standar harus. But I do have to make sure that my perfectionism doesn't get in the way of me succeeding and growing. Ya. Gitu. Dan itu membuat kamu akan lebih light and bahagia. Yeah. Karena mungkin seperti yang kita obrolin dari tadi, kamu ingin mencari kebahagiaan utuh di dalam diri kamu, the act of peace yang kamu miliki supaya kamu bisa deliver to other people, which is banyak dari kita selalu berpikir bahwa kalau kita pengen bikin orang bahagia, ya lakukan apa yang mereka suka. Tapi kan tidak semua hal bekerja seperti itu, ya kan? If you're not happy, how do you expect to make other people happy? Yeah. If you're not happy, gimana caranya kamu bikin orang happy? Banyak orang kenal kamu, tapi mereka nggak kenal seutuhnya kamu. Dan itu yang sekarang transformasi yang aku lihat dari diri kamu. Kamu bertumbuh dan berubah. Aku lihat sekarang udah mulai tumbuh sayap gitu ya, kayak kupu-kupu indah gitu ya. Jadi selama berapa tahun, terutama waktu kamu masih di luar negeri, kamu sedang dalam kepompong kayaknya gitu ya. Yeah. I needed the time I spent in the US to heal. Karena waktu aku di US terlalu banyak rasa marah. Dan aku terlalu mengkritik diri aku sendiri dan menyalahkan diri sendiri sampai-sampai nggak bisa melihat kebenaran.